Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengubah bilangan desimal menjadi kepecahan. Nah, untuk minggu lalu kita sudah belajar untuk mengubah dari pecahan ke desimal. Sekarang sebaliknya, dari desimal kita mengubah ke pecahan. Dibuka terlebih dahulu buku paketnya halaman 22. Kita kerjakan yang nomor 2. Kita kerjakan bersama-sama. Mungkin nanti sepanjang video ini ada yang kalian kurang jelas, bisa dicatat di nomor berapa. Yang merasa kesulitan nanti bisa ditanyakan saat pendampingan atau bisa melalui WA. Kita bahas untuk yang A, yang pertama. Ada bilangan 0,5. 0,5 ini kita ubah ke pecahan. Jadi 5/10. Bagaimana caranya anak-anak? Kami habis dulu. Nah, ini yang di belakang koma, ini namanya koma ya. Yang di belakang koma, sebelah kanannya koma angka 5. Angka 5 ini kalian tulis di bagian pembilang. Nah, angka yang di belakang koma, angkanya selain angka 0, angka 1, 2, 3, 4, 10, 100 atau selebihnya, itu kalian tulis di bagian pembilang. Lalu untuk menentukan penyebutnya, kita lihat seperti yang Bu Ami ajarkan dulu. Ini di belakang koma ada berapa angka? Ada 1 angka, jadi nolnya cukup 1. Depannya kita kasih angka 1/10. Ya, lanjut ke B. Ada bilangan 0,13. Tadi angka yang di belakang koma kita tulis di bagian pembilang. Nah, 13 sama ya Nana. Untuk menentukan penyebutnya, kita hitung di belakang koma ada berapa angka? 1, 2. Jadi ada 2 angka. Di sini nolnya ada 2. Depannya kita kasih 1. Jadi per 100. 0,13 sama dengan 13/100. Lanjut sambil pelan-pelan dipahami ya. Yang C, 0,05. Nah, untuk seperti ini ada 0,5. Bagaimana? Jadi kita cukup tulis angkanya saja. Selain angka 0. 0 ini juga angka, tapi kita tulis yang selain 0. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini angka 5 yang kita tulis di bagian pembilang. 5 per berapa? Nah, ini tetap kita hitung di belakang koma ada berapa angka? 1, 2. Ada 2 angka. Jadi pembilangnya penyebutnya ada berapa nolnya? Ada 2. Depannya kita kasih 1. Jadi 0,05 pecahannya berapa? 5/100. Lanjut ke D. Ada bilangan 0,1. Nah, di belakang koma ada angka 1. Kita tulis di bagian pembilang. Untuk menentukan penyebutnya, kita hitung di belakang koma ada berapa angka? 1. Ada 1 angka aja, jadi nolnya cukup 1 untuk menentukan penyebutnya. Makanya kita kasih 10. Jadi 0,1 pecahannya menjadi 1/10. Yang E. Ada bilangan 0,3. Kita lihat di belakang koma. Di belakang koma angka 3. Angka 3 kita tulis di pembilang. Setelah itu untuk menentukan penyebutnya lagi kita hitung di belakang koma ada berapa angka? Ada 1.
hanya satu angka. Jadi nolnya cukup 1. Depannya kita kasih angka 1. Jadi 0,3 bilangan desimalnya diubah ke pecahan yaitu jadi 3/10. Selanjutnya yang F. Ada di belakang koma ada angka berapa ini? Ada bilangan 25. 25 kita tulis di bagian pembilang. Nah, setelah itu untuk menentukan penyebutnya kita hitung di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, ada 2 angka. Jadi penyebutnya nolnya ada 2. Depannya kita kasih 1 biar mudah ya Nana. Jadi bilangan 0,25 sama dengan pecahannya yaitu 25/100. Selanjutnya G. Ada bilangan desimal 0,03. Nah, masih ingat ya tadi di soal sebelumnya ada, kita cukup tulis angkanya. Angka selain 0. Angka berapa ini? Angka 3. Kita tulis di bagian pembilang. Nah, untuk menentukan penyebutnya, tetap ya kita hitung walaupun 0 kita hitung di belakang koma. Ada berapa angka? 1, 2. Ada 2 angka, jadi nolnya ada 2. Depannya dikasih 1. 0,03 sama dengan 3/100. Lanjut. H. Ada bilangan 0,15. Kita tulis di belakang koma 15, kita letakkan di bagian pembilang. Penyebutnya dihitung di belakang koma. 1, 2. Ada 2 angka di belakang koma, jadi nolnya ada berapa? Ada 2. Nah, 0,15 kalau diubah menjadi pecahan yaitu 15/100. I. Sekarang ada bilangan 0,8. Kita ubah ke pecahan. Di belakang koma ada angka berapa? Ya, angka 8. Angka 8 kita tulis di mana Nana? Bagian atas atau bagian pembilang. 8. Per berapa anak-anak? Ayo dilihat ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 1. Berarti penyebutnya nolnya cuma 1. Jadi pecahan biasanya yaitu 8/10. C. Sekarang ada 0,44. Belakang koma ada angka 44. Langsung kita pindahkan. Kita tulis di bagian pembilang 44. Penyebutnya dihitung di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, ada 2. Jadi kita kasih nolnya 2. 0,44 pecahannya menjadi 44/100. K. Ada 0,09 yang ditulis di pembilang cukup yang bukan angka 0, jadi 9. 9 kita tulis di bagian pembilang. Nah, untuk menghitung penyebutnya kita hitung di belakang koma. 1, 2. Ada 2. Jadi nolnya 2 penyebutnya. Nah, 0,09 sama dengan 9/100. Yang L. Nah, ini ada 150. Tadi Bu Ami bilang kalau 0 gak usah ditulis Bu Ami. Itu kalau di sini ya Nana. Kalau ini di belakang ditulis semua. Nah, semuanya di copy. Semuanya ditulis. 150. Berapa? 150. 0,150. Karena ini nolnya berada di paling belakang,
nolnya ada di paling belakang, kita tulis semuanya karena masih bagian dari keseluruhan angka. Jadi kita tulis di pembilang ya. Nah, 150. Kita hitung penyebutnya. Ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. Ada 3 angka, jadi nolnya 3. Kita kasih 1. Jadi 0,150 pecahannya adalah 150 per 1000. M ada 0,9. Kita tulis yang di belakang koma angka 9 di bagian pembilang. Selanjutnya dihitung, di belakang koma ada berapa angka? Ada 1 angka, jadi penyebutnya nolnya cuma 1. 0,9 sama dengan 9 per 10. N 0,78. Angkanya kita tulis di pembilang. Mudah ya Nana? Penyebutnya kita hitung dulu. 1, 2. Ada 2. Jadi nolnya ada 2. 0,78 sama dengan 78 per 100. Yang O ada 0,160. Nah, kalau 0 di bagian paling belakang kita tulis semuanya. 160 karena kalau nggak ditulis jadi 16 ya. Kalau misalkan kita cuma tulis 16. Nah, ini 16 padahal ini 160, jadi ini satu kesatuan, nggak bisa kalau di belakang. Ingat-ingat, kalau posisi nolnya di belakang berarti dia juga ditulis, tapi kalau posisinya dia di depan misalkan seperti ini, nah dia hanya yang ditulis itu yang belakang, nolnya ini nggak usah ditulis, kita hilangkan aja. 160 ya yang ditulis di bagian pembilang. Penyebutnya berapa? Dihitung di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3. Ada 3 angka. 1, 2, 3. Jadi pecahannya 160 per 1000. Nah, yang terakhir 0,625. Kita tulis dulu ke pembilang. 625 per berapa? Dihitung di belakang koma. 1, 2, 3. Jadi nolnya ada di 3. 0,625 pecahannya yaitu 625 per 1000. Ingat-ingat ya Nana, kayak yang ini tadi. Kalau 0 terletak di paling belakang, dia ikut ditulis. Ya, kalau 0 terletak di paling belakang, dia ikut ditulis. Tapi kalau 0 terletak di depan, dia tidak perlu ditulis. Kalau nolnya terletak di depan, tidak perlu ditulis. Sudah cukup sekian pembahasan dari Bu Ani. Mungkin ada kurangnya. Bu Ani minta maaf kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan saat pendampingan atau mungkin melalui WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.